Ada orang kena musibah. Apa musibahnya? Dia berhubungan suami istri di malam hari. Siang hari, siang. Kan kalau Ramadan siang tidak boleh, malam boleh. Tapi suami istri, kalau kau pacaran siang malam tidak boleh dong. Bagaimana kalau laki-laki mimpi basah Ustaz Ramadan? Anak muda, kalau mimpi basah kau tidur siang-siang tetap sah, dengan catatan begitu bangun kau langsung mandi, boleh lanjut puasa. Mimpi basah. Kalau kau kreatif sendiri batal. Ketawa kok karena sudah semua kau cilaka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa IAIN Parepare, ini kita mau cerita tentang anak muda. Nah adik-adik, di akhirat kelak diinformasikan oleh hadis bahwa ketika orang mau diadili, mau maki diadili nanti, satu loket. Bayangkan, satu loket manusia dari Adam sampai kiamat ngantri di padang yang namanya padang mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah satu jengkal panasnya dari kepala. Rasanya itu matahari satu jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan sekarang saja jutaan kilometer masih panas. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Seolah-olah tinggal satu jengkal. Ada orang yang keringatnya keluar gara-gara panas, keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusatnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, sementara di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, semua umat manusia berubah mukanya berdasarkan amal-amalnya ketika dia hidup. Ada yang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka sifat seperti tikus waktu hidup di dunia. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Koruptor, pencope, maling, nanti mukanya seperti tikus. Pejabat-pejabat rektorat yang suka ngambil-ngambil barang kampus tanpa izin, itu nanti mukanya seperti tikus. Ada juga nanti yang mukanya kata Nabi seperti anjing. Siapa muka anjing? Ini mereka yang suka disogok dan menyogok. Anggota DPR yang jadi anggota DPR karena nyogok, bupati, wali kota, gubernur, presiden yang masuk karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ayo, ada anggota DPR yang masuk karena disogok, menyogok? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, mereka yang jadi pegawai karena nyogok, tentara karena nyogok, polisi karena nyogok, dosen karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Bukan fotografer. Fotografer memang cari muka toh, masa pantatnya cari? Itu fotografer lale. Ya, ini biasanya di kantor-kantor pejabat, pencari-cari muka. Jadi apa, dapat posisi karena cari muka.
Biar ada maknanya, ada di sampingnya istrinya kayak ndak punya harga diri. Iya puang, iya pak, iya siap. Ndak laku. Macam-macam. Dan pada saat itu Allah menyediakan tempat khusus. Semua orang sudah gelisah dengan dosa-dosanya untuk menunggu kita satu demi satu. Bayangkan adik-adik, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Adek bayar listrik masih enak, masuk dalam ruangan. Adek bayar PDAM masih ada dalam ruangan, ber-AC, tempatnya bagus, ada permen untuk menunggu. Kemudian yang menerima duit kita itu cewek cantik, masih menderita kita ngantri. Bagaimana di padang mahsyar kelak? Dan pada saat ngantri itulah Allah menyediakan ruangan namanya VVIP. Sementara ruang umum menderitai. Nah, Allah sediakan VVIP, ruangan khusus. Di antara mereka dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Apa nenek kita yang duluan mati? Bukan. Apa leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu yang mati diundang? Mereka yang nama-nama Islam dulu dipanggil. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Ini mau saya pegang mic. Rudy, Tony, Johnny, Ningsing, Nini, amon rimana ko silakan. Dipanggil juga tapi di belakang pokok. Dipanggil. Nah, sambil menunggu giliran untuk dipanggil, sambil menunggu giliran itu, Allah sediakan ruang tunggu. Di dalamnya ada 7 golongan manusia yang dilindungi. Ada berapa, Dek? Berapa? Alhamdulillah, ada 7 golongan. Di antara 7 golongan itu, khusus adik-adik remaja, Allah kasih 2 fasilitas. Allah kasih 2 jatah. Bayangkan, anak remaja ada 2 jatahmu adik-adik sekalian. Hujan di luar? Hujan? Anda ada apa? Baru air. Dia bilang hujan Ustaz. Memangnya kenapa kalau hujan? Basah. Itu kau heran kalau hujan kok tidak basah. Itu baru kau heran. Kalau basah memang hujan itu kasih basah, bos. Toh? Hujan di luar. Yang kena hujan lebih banyak pahalanya yang pahala tidak kena hujan. Loh? Iya Pak. Jangan mau kau keluar berhujan-hujan. Itu belem-belem. Nah, di antara 7 golongan itu, khusus anak muda, mereka-mereka yang ada di depan-depan saya ini adik-adik sekalian, kalian mendapat 2 jatah. Di antara 7 jatah itu ada 7 jatah untuk anak-anak muda. Satu mereka anak muda yang rajin beribadah. Iko mana na tu na kena? Apakah rajin beribadah itu panjang jenggotnya? Belum tentu. Apakah rajin beribadah itu hitam jidatnya? Belum pasti. Apakah yang rajin beribadah celananya jingkrang? Belum jaminan. Karena sekarang banyak orang seolah-olah surga hanya milik dia. Ini bid'ah. Nggak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj sesat. Hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi itu sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada toh begitu. Heran saya. Baru belajar agama di YouTube 3 bulan. Baru 2 menit habis kuotanya. Bukan salah kau yang belum baca buku yang lain. Sampai saya dihina-hina di Facebook. Nah bilang apa ini Ustaz Das'at? Kau bicara sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Marah juga saya dihina begitu. Di Facebook bos. Banyak yang baca. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah?
Nabi bilang, buktinya kau tidak pada jenggot. Mau diapa kau tidak mau tumbuh? Tuh, gara-gara jenggotnya marah-marah sama saya. Ya, sudah saya kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Mau media apa? Saya orang Asia, bukan orang Arab. Orang Arab memang banyak jenggotnya, ya wajar. Kalau saya, kesian 17. Saudaraku, terutama ini adik-adik yang merasa diri pemuda yang taat beribadah. Hijrah toh, komunitas hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar hitam jidat. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, kaifa haluk ya ukhti. Sekedar itu, bos. Ya, anak muda, silakan kau kuat beribadah baik, tapi mari jangan kau suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Tahu Nabi? Coba dengar Nabi. Hebatnya itu Nabi. Datang anak muda. Ini anak muda kafir. Ya Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi saya tukang judi, tapi saya pemabuk, saya pezina, saya pembohong. Bolehkah saya masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh dong. Apa syaratnya? Satu je saya minta. Apa itu? Jangan kau bohong. Boleh berzina, terserah. Mabuk, terserah. Nipu, terserah. Satu yang tidak boleh, jangan kau bohong sama saya. Siap. Wow, senang dia pulang. Ternyata Islam gampang dibalik. Satu je diminta, tidak bohong. Waktu demi waktu berlalu. Dia mau berzina. Tiba-tiba dia bertanya, saya sudah masuk Islam. Besok, kalau saya ketemu Nabi, apa saya bilang nih? Kalau saya bilang masih berzina, malu juga sudah Islam masih berzina. Kalau saya bilang tidak, saya bohong. Akhirnya tidak jadi berzina. Coba, dia mau mencuri. Besok saya ketemu Nabi, saya ditanya masih mencuri tidak? Kalau saya bilang masih, tidak enak, Islam masih mencuri. Saya mau bohong, saya langgar sumpahku. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan maksiat, dia ingat tidak boleh bohong. Akhirnya apa? Dia bilang, jago memang Muhammad. Satu jina minta, tapi dia miaslina. Coba kalau ini datang langsung Nabi bilang, boleh enggak boleh? Memang tongkau, enggak boleh kau masuk Islam. Coba lihat, satu kali lagi, ada orang kena musibah. Apa musibahnya? Dia berhubungan suami istri di malam hari. Siang hari, siang. Kan kalau Ramadan siang tidak boleh, malam boleh, tapi suami istri kalau kau pacaran siang malam tidak boleh dong. Bagaimana kalau laki-laki mimpi basah Ustaz Ramadan? Anak muda, kalau mimpi basah kau tidur siang-siang tetap sah. Dengan catatan, begitu bangun kau langsung mandi. Boleh lanjut puasa. Mimpi basah. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Ketawa kau karena sudah semua kau cilaka. Ayo. Panasnya di sini di. Sudah. Lalu datang dah ini. Ya Rasulullah nak kena kabala. Maga kombo. Wey, offside kak. Maga kau nak kena kartu merah. Apa gerangan? Saya berhubungan suami istri di siang hari ya Rasul. Nggak tahan kak. Bahaya kau.
Jadi bagaimana? Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang, berapa Nabi? 60. 1 bulan saja saya kebablasan, apalagi 60. Mana tahan? Oke, kalau Nabi bilang begitu, ya kalau begitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Apa ya Rasul? Kasih makan fakir miskin. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Nabi bilang, aduh, kau sudah miskin melanggar lagi. Ya sudah, kalau begitu kata Nabi, nih ambil ini kurma, ambil ini semua, bawa cari roti, ini kurma roti, bawa di desamu, kau cari orang miskin, kasih ini. Apa Nabi bilang, ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Macam kau memang toko iko tona kasiasi beleng-beleng. Ya Rasulullah, saya lah paling miskin di kampungku. Nabi lalu bersabda, ya sudah, kau makan itu. Coba bayangkan, begitu hebatnya Rasulullah dalam menerapkan hukum. Adik-adik yang enak, kalau kalian tidak mau maulid, silahkan. Tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tidak mau taksiyah, silahkan. Tapi jangan kau tuduh saudaramu yang maulid, yang Isra Mi'raj, yang taksiyah orang sesat. Kalau kau bilangi mereka sesat, maka pasti kalian akan bertengkar. Maka bisa jadi lagi kalian dituju radikal. Padahal kalian cinta kepada agama, cuma kadangkala ya agak koslet-koslet sedikit. Ya, mau kau maulid silahkan. Tidak mau maulid silakan, mau Isra Mi'raj silakan, tidak mau Isra Mi'raj silakan, kompak saja. Ya, maka kita menjadi pemuda yang beribadah tanpa menyalahkan orang lain. Coba, hebatnya itu Nabi. Coba lihat lagi. Datanglah di Mekah panik. Kenapa? Ada orang tawaf. Apa Nabi bilang? Itu saja Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Itu saja. Woi, gampar di Mekah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Apa? Ada orang tawaf Rahim-Rahim tidak sebut. Nabi pergi lihat. Betul. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi ikut dari belakang. Nabi ikuti dari belakang. Ternyata Nabi juga terpengaruh. Ikut juga Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim. Jengkelin orang di belakang, jengkel. Siapa ini Pak Totoai? Kurang ajar, ikuti saya. Dan dia tidak tahu siapa di belakangnya. Begitu balik, dia banting Muhammad. Pak Totoai kok, kenapa kau ikuti saya? Saya bilang, saya ini kasihan. Apa? Siapa kamu? Dia bilang, kau yang siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Mati nih. Ini nabiku. Dia bilang, siapa? Dia bilang, ini anak yang dibanting. Ya, yang membanting. Ku lapor kau? Mau kau lapor sama siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad nabiku. Dia bilang, Nabi kosian. Ini mi umatku. Lalu dia bilang, sini kau. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Oh, Anda ya Rasul. Dia cium tangannya, minta maaf saya Rasul, saya tidak tahu. Ya Rasulullah, saya ini kasihan diutus dari kampungku. Saya ini yang paling pintar di kampungku. Bayangkan, dialah yang paling pintar, modal rahim-rahim. Dia bilang, saya lah yang paling pintar di kampung saya. Saya diutus dari kampungku untuk belajar agama di tempat ini. Ya Rasulullah, maafkan saya. Kata Nabi, saya maafkan kau. Ya Rasulullah, kira-kira engkau akan mengajakku masuk surga? Nabi bersabda, ya, saya tentu akan mengajakmu masuk ke dalam surga. Didengar sama Abu Bakar. Abu Bakar lalu bertanya dalam hati, ini saja orang modal rahim-rahim masuk surga. Lalu ditanyalah Nabi, ya Rasulullah, apa kira-kira engkau juga akan mengajakku masuk surga?
Lalu Abu Bakar, saya akan mengajakmu masuk surga. Maka Abu Bakar pun senang. Lalu dia berkeliling-keliling status serbannya. Ya, jubahnya tergoyang-goyang. Ya, ya. Dia senang sambil berputar-putar. Surga, masuk surga, masuk surga. Ah, itulah sejarahnya tari sufi. Adik, jadilah pemuda yang taat beribadah. Taat beribadah. Yang kedua, jaminan kalian yang anak muda yang masuk dalam 7 golongan ini, pemuda atau orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Kalian remaja masjid. Alhamdulillah kalian ini semuka-muka remaja masjid semua ini. Anak muda, jangan sampai kau jatuh cinta. Anak muda kalau jatuh cinta kan kreatif. Silver Queen, bunga-bunga, mau tidur. Apa bikin sayangku? Jangan lupa ingat saya ya. Tentulah bang, pasti ku ingatmu. Salam sayang selalu. Woi cewek, woi, jangan kau mau nak kasih bodoh-bodoh ini laki-laki. Itu kalau laki-laki jatuh cinta apa nak bilang? Gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Pret. Ayo adik-adik, jadilah remaja masjid. Masya Allah. Tapi jadi remaja masjid, kalian jangan kaku. Orang yang menggantungkan hatinya di masjid, insya Allah mendapat jaminan oleh Nabi, kalian akan dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak heran kalau ada mahasiswaku yang bilang, susah masuk surga Ustaz. Bilang, salah kau itu dek, yang susah itu masuk neraka. Ini masa Ustaz? Coba kau lihat. Coba kau, narkoba bayar. Coba, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh, nonton film porno, ayo semua dibayar, dan itu ngajak kalian masuk neraka. Ayo ngaji gratis, Senin Kamis berjamaah, sholat, naik haji kalau mampu pak kok, dan itu mengajak kalian masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, hidupkan sholat jamaah. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia hidupkan masjid.